Halo, selamat datang di modul pendahuluan konversi BASF-L atau BASF larva. Ini adalah modul pertama dari rangkaian dalam bab unit konversi BASF-L. Penting dalam mempelajari modul ini terlebih dahulu untuk memahami bagaimana modul berikut akan disajikan. Jika sebelumnya kita telah belajar mengenai pembiakan BASF, modul ini akan berfokus pada jenis sampah organik hingga proses-proses yang dilakukan dalam pengolahan sampah organik dengan BASF-L. Dari modul ini Anda akan memahami jenis dan parameter sampah organik apa sajakah yang baik untuk konversi BASF-L. Dari manakah sumber sampah organik didapatkan? Bagaimana cara pengumpulan sampah organik? Indikator manakah yang penting dalam penentuan kemurnian sampah organik, serta apa sajakah proses yang dilakukan dalam konversi sampah organik dengan BASF-L. Jadi dalam operasional pengolahan sampah menggunakan BASF-L, tidak semua aspek hanya berkaitan dengan bagaimana cara mengontrol lingkungan yang baik bagi BASF. Dalam bab ini akan lebih dipelajari bagaimana cara pengumpulan sampah, pemilahan dan conditioning atau pengkondisian yang dilakukan pada sampah organik maupun BASF-L hasil panen untuk pengolahan lanjut. Satu-satunya fase yang berkaitan dengan BASF di dalam fase pengolahan ini, seperti pada bab pembiakan BASF, yaitu larva ditumbuhkan di dalam box pengolahan yang mirip dengan box nursery larvae. Perbedaan yang utama yaitu mereka memakan sampah organik, bukan substrat yang terkontrol atau pakan ayam. Larva BASF sangat fleksibel dalam mengolah berbagai jenis sampah. Tentu saja yang perlu diingat bahwa semua sampah yang akan diolah adalah organik. Jadi harus dipastikan untuk tidak tercampur dengan sampah anorganik seperti plastik ataupun bahan-bahan kimia. Hal penting lain yaitu pakan yang akan diberikan ke larva idealnya mengandung nutrisi yang tinggi, khususnya berupa protein, karbohidrat, dan lemak. Oleh karena itu, bahan seperti dedaunan dan kayu tidak dapat digunakan sebagai pakan. Sebagai substrat pakan, sampah harus mengandung kadar air minimal 70%, seperti yang sudah kita pelajari di bab pembiakan BASF, di mana kita sudah sebutkan bagaimana cara menyiapkan pakan bernutrisi untuk larva di nursery larvae dan memastikan bahwa pakan tersebut mengandung kadar air 70%. Mengatur kadar air dalam proses pengolahan sampah ini penting agar mendapatkan residu yang kering di akhir proses sehingga mempermudah pemanenan larva dengan menggunakan mesin ayak. Selain itu, tentunya penting untuk memilih jenis sampah untuk substrat yang cukup bernutrisi sehingga larva dapat tumbuh dengan baik. Jenis sampah yang baik untuk konversi BASF-L adalah sampah makanan karena kandungan protein, karbohidrat, dan lemak yang tinggi. Bahan yang memiliki kandungan nutrisi yang rendah namun masih cocok untuk BASF adalah buah dan sayur. Alasan lain mengapa sampah makanan lebih baik daripada sampah pasar, karena sampah pasar yang umumnya buah dan sayur memiliki kandungan air yang lebih tinggi yaitu 90% jika dibandingkan dengan sampah makanan yang memiliki kadar air 70%. Sehingga untuk sampah pasar diperlukan pengkondisian lagi dengan mencampur bahan kering agar airnya mencapai target yaitu 70% yang dapat menghasilkan residu kering saat pemanenan. Di site kami di Indonesia, kami mengolah sampah dari pasar lokal yang berupa buah dan sayur. Kami ambil sampah menggunakan tricycle dan sudah dijadwalkan dengan pedagang untuk menyiapkan keranjang sampah di depan warung mereka sehingga dapat dikumpulkan oleh operator pengumpul sampah. Sampah yang sudah terkumpul kemudian dibawa ke site untuk selanjutnya dipilah dan dipisah berdasarkan jenisnya. Satu jenis yaitu anorganik yang dapat didaur ulang, kemudian jenis lainnya terdiri dari material dedaunan dan kayu yang baik untuk pengomposan, dan jenis selanjutnya yaitu sampah organik yang akan digunakan untuk konversi BASF-L, yaitu semua material organik yang tersisa. Jadi kita telah menyampaikan pengenalan singkat sampah yang baik untuk BASF, dan di sini akan dijelaskan proses pengumpulan sampah sebagai modul pertama dalam bab ini. Modul berikutnya akan berfokus pada proses pra-pengolahan sampah organik, termasuk pemilahan dan pencacahan dan bagaimana cara operasionalnya. Selanjutnya, kita akan menuju ke proses pengolahan sampah organik di mana Anda akan belajar tentang bagaimana cara pengoperasian unit inkubator dan unit pengolahan. Kemudian, kita akan menunjukkan kepada Anda proses operasional yang berhubungan dengan cara pemanenan unit pengolahan dan pengolahan lanjut residu. Setelah itu, kita akan belajar proses conditioning
atau pengkondisian, yaitu bagaimana cara penanganan larva setelah dipanen dan dipisahkan dari residu. Dan ini akan merangkum seluruh proses yang akan kita pelajari di bab ini. Seperti dalam bab pembiakan BASF, kegiatan operasional dalam bab konversi BASF juga terangkum dalam daftar kegiatan berikut. Kami akan menjelaskan proses di tiap langkahnya terlebih dahulu, kemudian Anda akan selalu kembali ke daftar kerja ini setelah pembahasan operasional di tiap modul. Urutan kegiatan dapat Anda lihat dari angka di kolom bagian kiri dengan kegiatan yang harus dilakukan pertama kali tertulis angka 1. Kemudian, kedua dari kiri menunjukkan rangkuman kegiatan operasional. Dan kolom ketiga, keempat, kelima, dan keenam, di mana Anda melihat XX, label itu menandai minggu kegiatan operasional dilakukan yang tiap kolomnya memiliki 7 kolom tiap minggu dengan label hari. Angka 1 berarti Senin dan angka 7 berarti Minggu. Di bawah angka-angka ini ada kolom-kolom kosong yang nantinya akan diberi tanda centang setelah setiap kegiatan selesai dilakukan di hari tersebut. Di kolom terakhir menunjukkan waktu yang dibutuhkan dari tiap kegiatan operasional. Untuk menyiapkan seluruh daftar kegiatan ini, Anda dapat mempelajari di modul Desain Site. Di bagian bawah daftar kegiatan operasional, angka 1-6 mengindikasikan poin-poin pengambilan data di mana harus diisi dengan data operasional di lembar data kontrol performa. Seperti pada operasional pembiakan BASF, data yang dikumpulkan menggunakan lembar data ini membantu dalam mengontrol kegiatan operasional. Untuk menjaga data agar terstruktur, ada 2 jenis lembar data terpisah, yaitu data pembiakan BASF dan operasional pengolahan sampah organik. Saat ini Anda melihat lembar data pengolahan sampah organik. Di tiap modul, kami akan memberikan contoh bagaimana cara mengisi lembar data yang berkaitan dengan aktivitas modul tersebut. Seperti pada bab pembiakan BASF, berikut ada 6 kegiatan kebersihan untuk konversi BASFL. Daftar yang kami tampilkan adalah kegiatan yang dijalankan di site kami. Sebagian besar kegiatan ini berhubungan dengan pembersihan area setelah digunakan untuk prapengolahan, pengolahan, dan pemanenan material sampah organik. Seperti di operasional pembiakan BASF, sangat penting untuk menjaga kebersihan site, terutama saat melakukan pengolahan sampah organik. Disarankan untuk melakukan aktivitas ini setiap kali kita melakukan pengolahan sampah organik di fasilitas BASF. Seperti pada bab pembiakan BASF, tiap modul dalam bab ini akan memiliki susunan yang standar untuk tiap modulnya. Tiap modul akan dimulai dengan informasi umum mengenai langkah konversi BASFL, termasuk input, output, dan rangkuman kegiatan operasionalnya. Kemudian Anda akan menuju ke rangkuman peralatan yang dibutuhkan, yang selanjutnya akan ditunjukkan video operasional yang akan membahas lebih detail bagaimana cara kerja di tiap aktivitasnya. Kami kemudian akan menjelaskan tentang lembar daftar kegiatan yang disampaikan sebelumnya dan akan dijelaskan di langkah mana yang harus dilakukan pengambilan data. Kemudian kami akan mengakhiri modul dengan kuis untuk mengingat kembali materi yang sudah disampaikan di modul tersebut. Saat ini kita sudah berada di akhir modul, di mana Anda telah belajar mengenai jenis dan parameter sampah organik apa sajakah yang baik untuk konversi BASFL, dari manakah sumber sampah organik didapatkan, bagaimana cara pengumpulan sampah organik, indikator manakah yang penting dalam penentuan kemurnian sampah organik, serta apa sajakah proses yang dilakukan dalam konversi sampah organik dengan BASFL. Terima kasih telah menonton modul ini dari seri video kuliah online proses pengolahan sampah organik dengan BASF. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca di buku panduan yang dapat diunduh lewat QR Code ini. Kedua materi ini adalah hasil dari proyek Forward oleh EWAK yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didanai oleh SEKO.